Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil materi kami yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Syariah Online Trading System atau SOTS dalam meningkatkan investor saham di pasar modal syariah. Studi kasus pada PT Indo Primer Cabang Bandar Lampung. Dengan pemateri pertama Anta Novita, kemudian pemateri kedua Dwi Safitri, pemateri ketiga Helda Aprilia, pemateri keempat Mailina Puspitasari, pemateri kelima Mutiara Fatimatu Zahro, dan pemateri terakhir Rahma Febrianti. Investasi syariah. Investasi merupakan pengorbanan yang dilakukan saat ini untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Nah, investasi dilakukan didasari oleh adanya kebutuhan masa depan atau kebutuhan saat ini yang belum mampu untuk dipenuhi saat ini juga. Adanya keinginan untuk menambah nilai aset, serta adanya kebutuhan untuk melindungi nilai aset yang dimiliki. Umumnya, investasi diberikan menjadi dua, yaitu investasi pada aset-aset berwujud atau real asset, dan investasi pada aset-aset finansial atau financial asset. Pasar modal syariah. Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi, dan lain-lain. Sejumlah instrumen syariah sudah digulirkan di pasar modal Indonesia, seperti dalam bentuk saham dan obligasi, dengan kriteria tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah. Baik, materi selanjutnya terkait dengan saham syariah. Saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Sementara, di dalam prinsip syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba, memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan lain-lain. Di Indonesia, prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non-syariah. Dalam hal ini, Jakarta Islamic Index atau JII dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur atau benchmark untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam equity secara syariah. Jakarta Islamic Index terdiri atas 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Dana Reksa Investment Management. Materi selanjutnya, konsep saham-saham syariah. Menurut Abdullah 2020, saham syariah yaitu efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Di sini, OJK memiliki kriteria dalam menyeleksi saham syariah. Yang pertama, emiten atau perusahaan publik tidak melakukan kegiatan usaha atau memproduksi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti perjudian, lembaga keuangan non-syariah atau riba, melakukan riswah atau suap, dan perusahaan rokok. Yang kedua, rasio utang berbasis riba terhadap total aset perusahaan tidak lebih dari 45%. Yang dimaksud dengan utang berbasis riba adalah utang perusahaan yang berasal dari perbankan konvensional, penerbitan obligasi atau utang sejenis yang menggunakan perhitungan bunga. Dan yang terakhir, rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha revenue dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Rasio ini mengukur seberapa besar rasio riba terhadap sumber pendapatan perusahaan.
Baik, selanjutnya yaitu prinsip syariah dan perdagangan saham di pasar reguler bursa efek. Nah, dalam kamus perbankan syariah disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan atau kegiatan pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah. Antara lain pembiayaan yang berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, ijrah, atau dengan adanya ijrah wa istina. Mekanisme transaksi keuangan termasuk investasi berdasarkan prinsip syariah haruslah menjauhi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu ada riba, yang kedua yaitu uang bukan komoditi tetapi sebagai alat tukar saja, yang ketiga goror atau ketidakpastian, yang keempat maisir yaitu tindakan berjudi atau gambling, dan yang terakhir yang kelima dalam setiap hasil harus menanggung hasil tersebut. Selanjutnya, online trading. Eksekusi jual beli saham bisa dilakukan dengan cara konvensional, melalui perantara broker sekuritas, atau bisa juga dengan memanfaatkan fasilitas online trading, OLT. Online trading adalah suatu sistem secara online, yakni lewat perangkat teknologi internet, di mana dengan sistem ini investor tidak perlu lagi datang ke kantor karena cukup dengan akses internet yang sekarang bisa didapat dengan mudah. Melalui komputer yang terkoneksi dengan internet, transaksi bisa dilakukan di mana dan kapan saja selama bursa efek masih buka. Memilih perusahaan sekuritas yang menyediakan fasilitas OLT sebenarnya sama dengan saat memilih sekuritas di mana Anda akan mendaftar sebagai investor. Bedanya tentu saja saat Anda melakukan transaksi secara online melalui OLT. Materi yang terakhir yaitu tentang Syariah Online Trading System atau disingkat dengan SOTS. SOTS merupakan salah satu layanan online trading system yang didesain berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari Fatwa DSN-MUI nomor 80. Fitur-fitur standar dalam Syariah Online Trading System secara umum adalah fitur jual beli saham, update perkembangan harga saham setiap waktu, indikator untuk menganalisa pergerakan harga saham, berita-berita berkaitan dengan perusahaan dan fitur keuangan pelaku pasar modal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan investor dalam memilih saham yang sesuai syariah. Jika dilihat dari segi mekanisme transaksi antara Syariah Online Trading System dengan sistem online trading konvensional tidak ada perbedaan. Namun, jika dilihat dari segi fitur yang diberikan pada Syariah Online Trading System, terdapat perbedaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak terdapat fasilitas margin trading, yang kedua tidak terdapat fasilitas short selling atau menjual efek yang tidak atau belum dimiliki, yang ketiga menerapkan cash basic transaction atau jual beli dilakukan hanya sesuai dengan modal yang dimiliki, dan yang keempat adalah pilihan saham yang dapat ditransaksi hanya khusus untuk saham syariah Indonesia serta terpisah dari saham-saham non-syariah. Maka, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan Syariah Online Trading System bisa dibilang efektif berdasarkan dari teori indikator efektivitas dari Richard M. Streets yang mengungkapkan ada 3 indikator efektivitas, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Yang membedakan SOTS dengan sistem trading umum hanya pemilihan sahamnya, yaitu jika SOTS terdapat pemilihan saham berdasarkan saham syariah, dan jika investor membeli saham yang non-syariah itu, SOTS otomatis akan menolak permintaan transaksi tersebut. Dan untuk saham syariah, lebih mudah diakses terlebih untuk investor khusus yang ingin berinvestasi saham pada saham syariah, tanpa melibatkan saham non-syariah, dan harus melakukan sesuai dengan panduan meliputi uang, waktu, pengetahuan, mental, training help, atau bantuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.